Selamat pagi pemirsa, rancangan undang-undang perampasan aset kembali mendapatkan dorongan kuat untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap belet yang sudah diupayakan untuk dibahas di DPR RI sejak hampir 2 dekade. Agar melangkah lebih maju dan konkret, Presiden Prabowo didorong untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Kondisi saat ini dinilai sudah memenuhi syarat kegentingan karena tindak pidana korupsi tidak kunjung terbasmi, bahkan cenderung memburuk, dan terlebih para algojo yang mestinya menjatuhkan vonis berat bagi koruptor malah rame-rame meriang karena suap. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Senin 5 Mei 2025 dengan tema Tonggak Kebangkitan Basmi Korupsi bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Ade Alawi. Kang Ade, selamat pagi. Pagi, Leo. Sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Kita melihat, saya termasuk yang surprise ketika mendengar Presiden Prabowo di Hari Buruh ya mengatakan mendukung rancangan undang-undang perampasan aset. Tapi ada teman saya mengatakan itu yang didukung rancangan undang-undang atau undang-undangnya, katanya begitu. Ini bagaimana Kang Ade? Apa yang mau disampaikan editorial pada pagi ini? Ya, editorial Media Indonesia mengangkat soal betapa pentingnya rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana. Jadi setelah surpresnya era Pak Jokowi kemudian dikirimkan ke DPR, itu namanya secara resmi adalah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana. Yeah. Jadi ini adalah sebuah langkah maju ya, ikhtiar ke arah bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia ini lebih masif lagi, lebih kuat lagi dengan adanya landasan hukum. Jadi seseorang bisa dirampas asetnya yang diduga berasal dari tindak pidana. Ini kan sebuah langkah maju. Yeah. Tidak hanya itu, rancangan undang-undang ini juga luar biasa. Jadi kalaupun ada putusan bebas, putusan setelah diputuskan oleh pengadilan, tapi di kemudian hari orang tersebut diketahui menyembunyikan harta yang diduga dari tindak pidana, itu bisa dirampas oleh negara. Jadi ini merupakan sebuah game changer. Bagaimana perang melawan korupsi ini harus dengan cara-cara yang luar biasa, tidak bisa dengan cara-cara yang biasa. Jadi mesti betul-betul strong. Yeah. Kalau dalam editorial kan ditulis Kang Ade bahwa ini adalah kali kedua seorang Prabowo Subianto, waktu itu calon presiden pada saat debat dan sekarang sudah presiden, mengatakan mendorong undang-undang perampasan aset. Tapi kalau kemudian tidak ada follow up-nya, maksudnya tidak ada surat presiden lagi seperti yang dilakukan oleh Jokowi tempo hari, atau misalnya fraksi-fraksi pendukung pemerintah tidak mendorongnya di DPR, kan tidak jadi juga. Bagaimana Kang? Ya, seharusnya Presiden Prabowo tidak hanya berbicara di depan ratusan ribu buruh ya pada Hari Buruh Internasional. Yang lebih penting lagi, dan ini agar lebih konkret lagi, Presiden Prabowo harus berbicara di depan koalisi pemerintahannya, di mana di DPR menguasai menguasai mayoritas suara di sana. Nah, ini tentu saja harus lebih konkret lagi, dan Prabowo harus membuat time frame-nya seperti apa target dari penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini. Jadi tidak hanya omong-omong, tapi mesti ada waktu yang ditetapkan. Kita akan bahas itu Kang Ade, dan pemirsa, nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 5 Mei 2025, Tonggak Kebangkitan Basmi Korupsi. Tonggak Kebangkitan Basmi Korupsi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset kembali mendapatkan dorongan kuat untuk segera dibahas dan disahkan menjadi undang-undang. Presiden Prabowo Subianto menegaskan dukungannya terhadap belait yang sudah diupayakan untuk dibahas di DPR sejak hampir 2 dekade lalu itu. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo di hadapan masa aksi peringatan Hari Buruh pada 1 Mei lalu di lapangan Monas, Jakarta. Dukungan terhadap Undang-Undang Perampasan Aset pernah pula dilontarkan Prabowo dalam debat Capres pada 12 Desember 2023. Hanya sampai Prabowo berhasil meraih suara terbanyak rakyat dan berpidato di hadapan massa buruh, dukungan itu sebatas kata. Belum ada langkah nyata untuk mewujudkannya. Malah kalau dibandingkan dengan pendahulunya, Presiden Joko Widodo, Prabowo masih kalah langkah.
Joko Widodo sudah sampai pada mengirim surat presiden atau surpres kepada DPR RI pada 2023 untuk membahas rancangan undang-undang perampasan aset. Saat itu, pertama kalinya rancangan undang-undang perampasan aset yang diubah namanya menjadi RUU Perampasan Aset Tindak Pidana berhasil masuk program legislasi nasional atau prolegnas tahunan. Meski begitu, banyak kalangan tidak ingin Presiden Prabowo mengulangi apa yang dilakukan pendahulunya itu. Sebabnya, jelas-jelas sampai surpres sudah di tangan DPR pun, rancangan undang-undang perampasan aset tidak kunjung dibahas. Hambatan memang tampak ada di DPR. Selama belasan tahun melewati beberapa periode masa jabatan DPR, selalu saja ada alasan bagi para wakil rakyat itu untuk mendiamkan rancangan undang-undang perampasan aset. DPR RI enggan untuk mengegolkan bilet yang digadang-gadang sebagai senjata ampuh memiskinkan koruptor itu. Ketika menerima surpres dari Joko Widodo, DPR beralasan tidak cukup waktu untuk membahas karena sudah mepet pergantian periode masa jabatan. Lalu muncul pula alasan bahwa skema perampasan aset kurang cocok dengan sistem hukum di Indonesia. Kini yang terbaru, DPR berdalih perlu merampungkan rancangan Kitab Hukum Acara Pidana atau RKUHP. Entah apalagi alasan yang muncul setelah revisi KUHP rampung. DPR seakan tidak pernah kehabisan alasan membuat rancangan undang-undang perampasan aset tidak disentuh. Agar melangkah lebih maju dan konkret, Presiden Prabowo didorong untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang alias Perpu. Kondisi saat ini dinilai sudah memenuhi syarat kegentingan karena tindak pidana korupsi tidak kunjung terbasmi, bahkan cenderung memburuk. Terlebih, para algojo yang mestinya menjatuhkan vonis berat kepada koruptor malah ramai-ramai meriang kena suap. Korupsi makin menjadi-jadi. Nilai korupsi dalam satu kasus saja kini mencapai ratusan triliun rupiah dan ada pula yang hampir menyentuh 1.000 triliun rupiah. Di sisi lain, pemulihan kerugian negara lewat uang pengganti paling banter hanya 1/5-nya. Dalam kasus korupsi pengelolaan timah misalnya, dari kerugian negara yang mencapai 271 triliun rupiah, para koruptor hanya diminta mengganti 25,4 triliun rupiah alias tidak sampai 10%-nya. Inilah yang membuat tindak pidana korupsi tidak kunjung surut dan koruptor tidak kunjung jera. Melalui undang-undang perampasan aset, celah itu bisa ditutup. Para pejabat khususnya koruptor dapat dibebani pembuktian terbalik untuk menunjukkan bahwa harta kekayaan mereka bukan didapat dari sumber ilegal. Jika sesuai dengan draft yang diinisiasi PPATK, ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset betul-betul bisa memiskinkan pelaku tindak pidana, hal yang paling ditakuti para koruptor. Maka tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak segera mengegolkannya karena tingkat urgensinya sangat tinggi. Undang-undang perampasan aset akan menjadi tonggak kebangkitan memberantas korupsi dari muka bumi Indonesia. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Kang Ade ya, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi.
Selamat pagi Metro, selamat pagi Bang Leo. Selamat pagi Pak. Bagaimana Pak? Ini sudah sedikit lagi kalau harapan saya sih setelah Presiden Prabowo mengatakan RUU perampasan hak aset harus segera diselesaikan. Anda berbagi keyakinan yang sama atau seperti apa Pak? Keyakinan Anda, silakan Pak. Pertama, ya saya bersyukur banget kalau memang pernyataannya Pak Prabowo terrealisasi ya. Karena RUU perampasan aset ini kan sudah cukup lama. Namun mengendap. Pertanyaan masyarakat kan mungkin DPR yang akan membuat undang-undangnya atau mengesahkan itu kan punya kepentingan juga, mungkin DPR-nya juga banyak yang korupsi mungkin lah. Nah, kalau memang undang-undang perampasan aset itu akan disahkan jadi undang-undang, saya kira rakyat Indonesia menyambut dengan gegap gembira dan dengan senang. Asal benar-benar harus istilahnya tuh pernyataan Prabowo harus di follow up, ditindaklanjuti, ceket segera. Segera ya. Iya. Tapi Yang kalau kedua, kemudian Pak Soekarwan tidak ada follow up Pak, tidak ada surat presiden atau DPR-nya juga hanya menyatakan mendukung tapi tidak bergerak untuk kemudian menyelesaikan, kan ini bisa jadi juga tidak jadi juga undang-undang itu. Bagaimana Pak? Kalau apa yang dikatakan Bang Leo itu hanya omon-omon, ya moga-moga ada Amin Rais kedua yang berani demo Untuk mendorong ya, supaya kemudian mendorong undang-undang ini segera jadi ya. Baik, terima kasih Pak Soekarwan dari Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Ini rakyat mendukung Pak Soekarwan, ini perwakilan rakyat bahwa undang-undang ini segera jadi. Tapi kembali lagi pertanyaannya Kang Ade, kalau tidak ada follow up actions-nya ya, tidak ada surat presiden dari Presiden Prabowo, tidak ada gerakan dari fraksi-fraksi di DPR, tidak jadi juga. Ya, kondisi hari ini korupsi di Indonesia sudah luar biasa ya, masuk kategori extraordinary ya. Nah, oleh karena itu perlu ada langkah-langkah yang luar biasa. Nah, ada dua hal yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo. Pertama ada menyiapkan time frame, memberikan target penyelesaian RUU perampasan tindak pidana. Kemudian yang kedua Pak Prabowo bisa melakukan peraturan pengganti undang-undang ya, atau Perpu ya. Ini bisa dilakukan. Situasi sudah luar biasa. Ukuran kegentingan yang memaksa kan mungkin nanti akan bermain di situ. Ini tidak ada nih sesuatu yang memaksa, bagaimana tuh Kang? Ya, kalau kita lihat dari dukungan rakyat ya terhadap RUU perampasan aset ini, ini kan luar biasa juga, banyak ya, ada beberapa survei misalnya ya, rakyat mendukung. Dan kalau kita lihat juga bagaimana temuan-temuan ataupun juga kerugian negara yang diakibat oleh tindak pidana korupsi ini sekarang semakin merajalela. Tetapi itu terjadi ketimpangan ketika negara ingin mengembalikan kerugian negaranya. Misalnya dalam kasus timah, kasus tindak pidana timah, misalnya pengelolaan timah, itu kerugian negara sekitar 271 triliun. Tetapi itu hanya dikembalikan 25 triliun gitu bagi seorang terpidana. Nah, ini menurut saya sesuatu yang sangat jomplang. Nah, dengan RUU perampasan aset, ini langkah maju ya, langkah yang menurut saya luar biasa ya. Dan ini bisa saya kira bisa menggentarkan para pelaku korupsi. Ada beberapa negara yang sudah sukses membuat undang-undang ini seperti Hong Kong, kemudian juga Australia dan beberapa negara lainnya. Ini patut dicontoh. Jadi mesti ada langkah maju. Kalau tidak masuk di dalam prolegnas prioritas yang kita tahu kan sampai saat ini kan tidak masuk prolegnas prioritas. Apa kita bisa berharap tahun ini akan ada itu undang-undang perampasan aset, dibahaslah mulai bagaimana Kang? Nah, yang paling penting saya teringat bagaimana Bambang Pacul ya ketika itu di depan mantan Menko Polhukam. Bambang Wuryanto ya, Komisi 3 juga Mahfud ya? MD ya. Pak Mahfud ketika itu mengatakan, oke Pak Bambang segeralah ini disahkan. Oh, kalau kami ini siap-siap aja, tapi ada di atas kami gitu. Nah, di atas kami ini ya kalau ada perintah kita siap laksanakan. Istilah Korea-Korea itu ya? Nah, itu. Jadi menurut saya bagaimanapun juga ini kita kembalikan kepada para pemilik partai ini, bagaimana undang-undang ini harus bisa segera terwujud. Jadi politikal ini menurut saya harus benar-benar harus struktural. Jadi tidak hanya bermain pada orang per orang, apalagi di DPR, tapi juga dari para pimpinan parpol. Kalau kita melihat, jadi mesti diorkestrasi, terutama yang paling penting dari Pak Prabowo, dia memiliki suara mayoritas. Itu harus orkestrasi. Itu jadi jelas. maksud saya Kang Ade, kan seorang Prabowo Subianto sebagai presiden, tapi sebagai ketua umum Gerindra juga. Ini kan partai yang nomor berapa? Nomor 2 terbesar. Kalau sudah mengatakan begitu, apakah kemudian pimpinan parpol yang lain tidak mau mengikutinya?
harus mengikuti. Ini kan bagaimanapun juga mereka ingin solid kan, solid sampai 2029. Iya. Dan bagaimana suksesnya pemerintahan Prabowo dengan asal citanya termasuk di antara pemberantasan korupsi. Ini kan semangatnya diantaranya dari bagaimana terwujudnya undang-undang pemberantasan aset korupsi. Iya. Nah ini penting menurut saya harus dilakukan. Jadi paling penting adalah membuat time frame, kemudian juga membuat peraturan pengganti undang-undang seperti itu. Kalau setelah desakan begini rupa, setelah Presiden Prabowo mengatakan mendukung di Hari Buruh, tapi katakanlah dalam 1 bulan tidak ada gerakan, apa kita bisa lihat bahwa itu hanya sekedar retorika? Kita harus bahas di bagian berikut. Kang Ade dan Musa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Kang Ade, apa yang bisa kita ukur sebagai langkah maju yang paling cepat yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo dan jajarannya? Ya, pertama perlu kita sadari bersama ya bahwa RUU perampasan aset tindak pidana ini sudah terkatung-katung ya, hampir 2 dekade. Ini luar biasa menurut saya. 20 tahun ya? Hampir 20 tahun. Dan ini menunjukkan lemahnya political will ya, para politisi kita di DPR, kemudian juga pemerintah. Jadi perlu ada upaya gerakan dari masyarakat agar RUU perampasan aset tindak pidana ini segera disahkan. Iya. Dan kemudian kalau alasan dari DPR bahwa penyelesaian rancangan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini menunggu sinkronisasi KUHP, hukum acara pidana, ya ada benarnya juga agar RUU rancangan perampasan aset negara ini tidak melanggar hak asasi manusia, tidak melanggar hak seseorang, jadi harus dilindungi. Tetapi penyelesaian rancangan KUHP ini juga harus segera diselesaikan, jangan kemudian dilama-lamakan sehingga kemudian rancangan undang-undang perampasan aset koruptor ini, aset tindak pidana ini kemudian bisa terbengkalai lagi. Jadi kembali kepada Pak Prabowo harus menjadi panglima tertinggi, betul-betul panglima tertinggi dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi tidak hanya diwacanakan. Dan jangan kemudian melemah lagi, kan kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan kemarin misalnya bagaimana nasib anak istrinya gitu kan dan sebagainya, soal permaafan dan sebagainya, itu saya kira tidak boleh lagi terulang. Jadi bagaimana kemudian membuat time frame penyelesaian rancangan perampasan aset tindak pidana. Itu lebih baik undang-undang dengan jalur normal dibicarakan, dibentuk sama-sama pemerintah dan presiden, DPR, atau seperti yang diusulkan juga harus lewat Perpu? Ya, yang efektif adalah lewat Perpu ya. Dari Perpu inilah peraturan pemerintah pengganti undang-undang bisa lebih cepat lagi. Bahwa dalil hari ini adalah terjadi kegentingan memaksa. Saya kira iya. Bagaimana sekarang kerugian negara atas kasus-kasus korupsi ini nilainya udah ratusan triliun. Makin besar ya? Makin besar. Dan di semua lini? Iya, artinya apa? Efek jerah yang dilakukan oleh dalam sistem hukum kita ini tidak bisa menjerahkan para koruptor. Jadi perlu ada upaya yang luar biasa. Tetapi namun demikian semangat kita untuk menciptakan undang-undang pemberantasan aset korupsi ini, aset negara ini harus betul-betul basisnya adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Itu yang saya kira menjadi kunci. Kita beri waktu berapa lama untuk kita lihat langkah lanjutan dari yang diserukan oleh Presiden? Ya 2 bulan selesai. Karena kalau kita lihat beberapa undang-undang yang lain, misalnya undang-undang Cipta Kerja, kemudian RUU revisi undang-undang TNI, revisi undang-undang KPK, itu tidak hitungan bulan, hitungan hari selesai. Baik. Jadi kembali kepada political will. Oke, kita percaya Presiden Prabowo akan segera menjadikan undang-undang perampasan aset ini untuk kemudian kita memberantas korupsi. Kang Ade, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Kang. Pagi. Pemirsa, jika sesuai dengan draft yang diinisiasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, ketentuan dalam Undang-Undang Perampasan Aset benar-benar bisa memiskinkan pelaku tindak pidana, hal yang paling ditakuti para koruptor. Maka tidak ada alasan lagi bagi DPR untuk tidak segera menghasilkan Undang-Undang Perampasan Aset karena tingkat urgensi sangat tinggi. Undang-undang itu akan menjadi tonggak kebangkitan pemberantasan korupsi dari muka bumi Indonesia. Saya Leonard Samusim, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.